Kamu ngajak temenmu kongko di rumah sambil ngeteh supaya minumanmu cepet jadi. Kamu nggak mau berlama-lama nyelupin tehnya. Malahan, kamu cuma memeras kantongnya pakai sendok. Temanmu seketika bangkit lalu menjatuhkan sendok yang kamu pegang. Rupanya, kalau kamu meremas kantong teh atau daunnya, tanin yang keluar ke minumanmu akan lebih banyak. Molekul ini terdapat pada buah dan sayur seperti delima, beri, kacang, biji-bijian, cengkeh, atau vanila. Sebaiknya tunggu dulu aja agar sebagian taninnya tetap menempel di daun teh. Kalau kamu peras, tanin yang masuk ke minumanmu akan terlalu banyak, serasa kayak kamu naruh tehnya kebanyakan. Tehmu akan terlalu pahit dan bikin gigimu kuning loh. Hal ini juga kurang sopan dilakukan sama seperti nyeruput minuman. Oh, aku baru tahu nih. Tunggu tehmu sampai panas ya, lalu keluarkan dan taruh kantongnya di alas cangkir atau ke tong sampah. Jangan kupas pisang dari ujung batangnya. Salah, bukan gitu caranya. Kamu perlu berguru dulu pada monyet deh. Yang bener tuh kupas dari bawah ke atas. Pencet ujungnya dengan jempol dan jari telunjuk. Kulitnya akan langsung terkelupas dan buahnya masih tetap utuh. Nggak perlu lagi kan buang-buang buah yang kaya kalium ini secara percuma? Jangan gosok gigimu secara horizontal aja, oke? Tapi arahkan sikatnya dengan sudut 45 derajat dari gusi, lalu sikat lembut secara bolak-balik. Kalau sudah, miringkan sikatnya secara vertikal dan gerakan naik turun untuk membersihkan bagian dalam gigi depanmu. Saat nyalain mixer, jangan lupa pasang piring kertas pada pengocoknya. Dengan begini, adonanmu nggak akan muncrat kemana-mana. Putar rotimu sebelum kamu memotongnya, dijamin deh makanan kesayanganmu ini akan lebih gampang diiris karena teksturnya lebih lembut. Kamu tahu nggak caranya megang pizza yang benar? Yang jelas sih nggak seperti yang biasa kamu lakukan, tapi agak tangkupkan kedua ujungnya hingga membentuk huruf U agar toppingnya nggak berjatuhan. Jepit sedikit saat kamu mengambilnya, biar toppingnya tetap ada di dalam. Jangan tuang jus kotak yang bukaannya ada di bawah ya, coba deh balik dulu posisinya. Kalau bukaannya ada di atas, kamu akan bisa mengatur aliran jusmu, lalu menghentikannya secara perlahan. Tiap kali di SPBU, kamu harus muterin mobil dulu ya buat nyari tangki bensinnya. Nggak perlu. Di indikator pengukur bensin kan sudah ada tanda panah yang bisa nunjukin posisi tangkimu. Kalau kamu kesulitan memeras lemon, masukkan dulu ke microwave selama sekitar 10 detik. Keluarkan, dinginkan, lalu potong jadi 2. Wah, mantul! Kamu jadi bisa memerasnya dengan tangan kosong karena teksturnya sudah jauh lebih lembut. Mulai sekarang, jangan pasang penjepit rambut yang bergerigi di bagian atas ya. Sebaiknya balikan dulu karena bagian yang bergerigi bisa bikin rambutmu lebih tertata. Sebetulnya sih kamu nggak perlu repot-repot ngeluarin aluminium foil dari wadahnya. Di kedua sisi wadahnya sudah ada lubang tap. Tekan aja tapnya, lalu ambil foil yang kamu perlukan langsung dari wadahnya. Jangan ganti wadah Chinese food yang kamu bawa pulang ya. Buka aja lipatannya secara perlahan. Tada! Berubah jadi piring kecil. Daripada capek-capek menggosok wajan dan panci kotor, coba deh gunakan perkakas kotormu itu untuk merebus air, kemudian tambahkan cuka. Angkat dari kompor, lalu buang airnya ke wastafel. Kerak yang menempel akan gampang terlepas. Jangan lupa, gosokkan juga potongan lemon di bagian dasar dan sampingnya biar alat masakmu makin kinclong. Lapisi talenanmu dengan air lemon agar kamu nggak sesenggukan saat motong bawang bombay. Atau taruh di freezer selama 15 menit, kamu juga bisa memotongnya di dalam rendaman air agar senyawa sulfur yang bikin matamu pedih nggak masuk mata. Jangan mendefrost daging beku pada suhu kamar maupun air panas ya. Dalam kondisi begini, bakteri yang hidup di dalam daging malah akan bertambah banyak. Namanya juga makhluk pintar kan? Sebaiknya rencanakan acara masakmu jauh-jauh hari sebelumnya dan taruh bungkus dagingnya langsung di dalam panci yang didinginkan di kulkas. Kalau kamu nggak sempet, tuang air dingin ke dalam panci yang berisi daging tadi, panas akan lebih cepat merambat melalui air daripada udara. Widih, Bang Jago lagi nulis apa tuh? Surat cinta buat Neng Mawar ya? Kok malah dicoret-coret? Orang lain masih bisa lihat loh. Coba deh, tutupin lagi tulisanmu pakai huruf acak. Nah kan, udah nggak bisa kelihatan? Saat memanaskan makanan di microwave, jangan ratakan memenuhi di piring ya, tapi beri bolongan di bagian tengahnya biar makananmu bisa matang secara merata dan bersamaan. Daripada susah-susah melepas simpul dengan tangan, mending pukul bagian yang terikat dengan sendok atau palu. Kalau sudah, putar ujungnya yang longgar, lalu tarik melewati simpulnya. Tuh, langsung terlepas kan?
Untuk mengupas bawang putih secara kilat, tekan bagian atas umbinya dengan telapak tangan. Setelah siungnya terpisah-pisah, masukkan ke dalam mangkok, lalu tutup dengan mangkok lain. Kocok terus selama 15 detik, siung bawang putih akan saling berbenturan dan kulitnya akan terkelupas. Jangan masukkan tanganmu ke wadah popcorn ya, terutama saat joinan bareng orang lain. Sobek sisi wadahnya agar kamu bisa mengambilnya dengan lebih elegan. Jangan pakai earphone-mu dari depan telinga langsung ya, tapi lingkarkan kabelnya dari belakang biar earphone-mu nggak gampang copot. Kamu biasa membersihkan blender dengan menggosoknya ya? Itu sih kurang efektif. Sebaiknya isi blendernya dengan air, masukkan sabun pencuci piring, lalu nyalakan blendernya. Amati lagi deh caramu megang setir, apa posisinya mengarah ke jam 2 dan jam 10? Kalau iya, kamu nggak akan bisa mengendalikan mobil dengan lebih baik. Begini nih yang benar, posisikan kedua tanganmu secara horizontal hingga menunjuk ke arah jam 9 dan jam 3 tepat. Dengan begini, kantong udara akan bisa sepenuhnya mengembang kalau kamu, amit-amit ya, mengalami kecelakaan. Jangan pakai cotton bud untuk membersihkan telingamu. Telingamu bisa rusak. Kamu cuma perlu wax kok agar saluran telingamu tetap kedap air. Pakai cotton bud untuk membersihkan bagian luarnya aja, oke? Jangan beli alpukat mentah kemudian menyimpannya di lemari es sampai matang. Alpukat yang baru dipetik akan matang pada suhu kamar dalam waktu 3-6 hari. Lemari es bukan tempat yang pas buat naruh coklat loh. Sebaiknya simpan di tempat kering dan sejuk. Suhu dan kelembapan lemari es akan menghilangkan cita rasanya. Coklat juga bisa menyerap bau di dalam situ atau malah ditempeli lapisan putih. Nah, kalau sudah disimpan di lemari dapur, kondisinya bisa tetap stabil hingga berbulan-bulan. Yakin nih sampai berbulan-bulan. Kalau di rumahku sih cepet banget habisnya. Jangan rusak kukumu saat memasukkan kunci ke gantungannya. Mending pakai cara lain aja. Pakai pelepas staples aja kalau gitu. Lempengan besinya bisa dipakai untuk meregangkan celah di gantungan kunci. Kalau sudah, tinggal masukin deh kunci yang kamu perlukan. Untuk mendinginkan minuman selama kurang dari 15 menit, pasang tisu basah di sekeliling botol, lalu masukkan ke freezer. Air di tisu akan cepat menguap, lalu dingin. Akibatnya permukaan botolmu akan lebih cepat dingin daripada udara di dalam freezer. Untuk mendefrost daging cincang secara kilat, pipihkan dulu, taruh di plastik terpisah, lalu tutup rapat-rapat. Atau masukkan semuanya ke satu plastik besar, lalu iris menjadi bagian-bagian kecil dengan penggaris. Ambil satu bagian kalau kamu mau memasaknya, kemudian masukkan ke air dingin. Setengah jam kemudian, daging cincangmu sudah siap dimasak. Gunakan penutup dudukan kloset secara benar ya. Taruh tonjolannya di bagian depan agar bisa menutupi semua sisinya. Dengan begini, partikel dan kuman gak akan bisa menempel di situ. Jangan pisahkan spray dan sarung bantal yang polanya sama. Lipat spray dan sarung bantal dan kain-kain lain yang sepola, lalu masukkan ke sarung bantal. Dengan begini kamu gak perlu lagi buang-buang waktu untuk menyusun satu set. Plusnya lagi, lemarimu akan lebih tertata rapi. Agar bagian perekatnya nggak melengkung, jangan ambil sticky note-mu dari bawah ke atas, tapi lepas dari samping secara bergantian. Saat kamu memanaskan pasta, nasi atau sayuran, tutupi piringnya dengan tisu basah. Makanan tersebut memerlukan air sehingga rasanya lebih enak setelah dipanaskan lagi. Kamu juga bisa memasukkan segelas air dan pizza ke microwave agar pinggirannya tetap renyah dan enak.